Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah Bapak Ketua Umum Apeknas dan Bapak narasumber kita sudah masuk ke dalam webinar pagi ini. Oke, saya siap sudah hadir. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak. Baiklah, mari kita mulai untuk webinar pada pagi ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam Zoom webinar pagi ini, Rabu 4 Maret 2026 dengan tema Simulasi Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi via Coretax. Perkenalkan, saya Wulan Seviana yang akan memandu jalannya acara webinar pagi ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Umum Apeknas, Bapak narasumber, peserta, dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot, STM PWK IPM, selaku Ketua Umum Apeknas, serta narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Rahmat Adam, SEMAK, AKCPA, BBP, BKP, BNSP, selaku Ketua Kopi Jati Gota. Dan seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Sebelum itu, kami Apeknas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan pada webinar pada pagi hari ini, di mana kami Apeknas sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama itu pembukaan yang sedang berlangsung, selanjutnya mendengarkan mars dari Apeknas, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Umum Apeknas yang mungkin nanti akan diwakilkan oleh Ibu Faradila selaku Sekretaris Apeknas, dan dilanjutkan dengan foto bersama sebagai dokumentasi. Lalu masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Kini, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya yaitu mendengarkan mars dari Apeknas. Kepada admin, kami persilahkan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apeknas jaya. Bangun negeri, satukan bangsa, demi Ibu Pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. Apeknas, 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 sejahtera. Apeknas, 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 untuk Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada admin. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot selaku Ketua Umum Apeknas yang akan diwakilkan oleh Ibu Faradila selaku Sekretariat Apeknas. Kepada Ibu Farah, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta webinar dan seluruh rekan-rekan anggota Apeknas. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum DPN Apeknas, Bapak Dr.
Sujud Fandi Iot, STM PWK IPM yang tidak bisa hadir dikarenakan adanya urusan mendadak yang tidak bisa ditinggal. Beliau titip salam hormat serta doa agar webinar ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Atas nama Dewan Pimpinan Nasional APEKNAS, kami menyampaikan terima kasih juga kepada narasumber kita, Bapak Rahmat Adam, SE, MAK, AK, CPA, BPP, BKP, BNSP sebagai selaku Ketua Kopi Jati Gota, dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga momentum ini menjadi penguat kebersamaan kita dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional. APEKNAS hadir sebagai wadah persatuan kolaborasi serta perjuangan pengusaha kontraktor dan konstruksi agar lebih profesional, kompetitif, dan berdaya saing. Kami ingin memastikan bahwa anggota APEKNAS di seluruh daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, mendapatkan akses informasi, serta berkontribusi dalam setiap program pembangunan pemerintah maupun swasta. Melalui kegiatan ini, kami berharap semakin terjalin sinergi antara pengurus pusat, pengurus daerah, dan seluruh anggota, karena hanya dengan kebersamaan dan solidaritas ini, kita dapat memperkuat posisi APEKNAS sebagai asosiasi yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan juga bagi bangsa. Akhir kata, mari kita teruskan semangat gotong royong, profesionalisme, serta integritas dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap ikhtiar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPN APEKNAS. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk Bu Farah atas sambutannya. Sekarang izinkan kami untuk melakukan foto bersama sebagai dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom, karena admin akan mengambil foto screenshot untuk setiap slide-nya. Boleh Bapak Ibu untuk menyalakan kamera Zoom-nya? Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan menampilkan promo dari iSoSpace. Kepada admin kami persilahkan. Pernah kepikiran punya bisnis sendiri tapi bingung mulai dari mana? Gimana kalau punya usaha yang udah jelas sistemnya, pasarnya, dan brandnya? Kenalkan, kami hadir dengan konsep franchise ISO dengan franchise ISO. Anda akan punya brand yang sudah dikenal, didukung sistem bisnis siap jalan, dibimbing dari awal sampai bisa, masuk ke pasar yang stabil dan selalu dibutuhkan. Bayangkan, Anda bisa punya bisnis profesional dengan sistem yang matang tanpa repot, bangun dari nol. Kesempatan ini terbatas. Mitra baru hanya dibuka untuk wilayah tertentu. Jangan biarkan daerah Anda diambil orang lain. Hubungi kami sekarang dan jadilah bagian dari iSoSpace. Terima kasih. Selamat datang di iSoSpace, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, persiapan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen, sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit integrasi. Audit dengan alat otomatis. Langkah keempat, raih sertifikasi ISO Anda dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO Anda dengan iSoSpace. Kunjungi kami sekarang.
pengumuman untuk peserta webinar, kami informasikan bahwa webinar yang sedang Bapak Ibu ikuti ini telah resmi terdaftar sebagai program kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. E-sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat yaitu dicatat sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikat. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesional dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN APEKNAS, Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPN. Terima kasih. Nah, berikut Bapak Ibu bisa kita lihat dalam tampilan kita ada promo Ramadan yang sedang berlangsung, yaitu promo ISOSpace yang sudah berkolaborasi dengan Apeknas, yang dimana tersedia promo ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001 dengan mendapatkan training, dokumentasi, dan sertifikasi dari harga 25 juta menjadi harga 10 juta. Dan jika Bapak Ibu mengambil paket hemat ketiganya, mendapat potongan menjadi 28 juta. Periode ini berlaku hingga mulai dari tanggal 19 Februari sampai tanggal 29 Maret 2026. Dan apabila Bapak Ibu ingin memesan atau berminat untuk ISOSpace, boleh dapat menghubungi kami Apeknas.net atau menghubungi nomor HP 0822 8830 338. Baiklah, terima kasih kepada admin. Sebelumnya kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN dan dimohon kepada seluruh peserta jangan lupa untuk subscribe ya. Dan untuk sertifikat juga materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti dari seminar online pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi serta sesi tanya-jawab. Kami berharap melalui pemaparan materi dari narasumber hari ini, para peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas. Kepada narasumber yang terhormat, Bapak Rahmat Adam, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Wulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Izin saya share screen dulu. Ini apa sharing ininya nggak bisa ini ya. Tolong diaktifkan dulu. Oh, baik, Ya, Pak. oke, udah. Oke, udah. Oke. Sudah tampil? Sudah, Pak. Udah ya, oke. Suara saya bagus? Jelas, Pak. Jelas. Oke, Pak. Ya. Izin sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Apeknas ya, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Konstruk Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional ya. Yang saya hormati Ketua Umum Bapak Fandi Lut yang diwakili oleh Ibu Faradila ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya. Ini kalau saya lihat di sini
lumayan banyak ya, ada sekitar 40 orang ya, 40-an. Nah, Bapak Ibu, ya saya nanti untuk presentasi hari ini saya tidak akan memaparkan slide ya, tapi sebelum karena kenapa waktunya sangat sedikit ya kan. Dan juga saya akan paparkan teori sedikit ya, konsep dasar dari SPTOP ya, pelaporan SPTOP, konsep dasarnya biar Bapak Ibu memahami ya. Kemudian nanti saya akan masuk ke dalam simulasi, praktek simulasi untuk pelaporan SPT PPh orang pribadi. Karena kenapa ya? Selama ini kebanyakan sosialisasinya itu hanya berbentuk pemaparan materi dan berupa slide-slide, dan itu sangat membosankan. Kemudian slide-nya cukup banyak ya, nanti Bapak Ibu semua bisa pelajari atau nanti step by step ya, atau ya bisa juga nanti Bapak Ibu ya kalau pengen lebih dalam lagi bisa sekarang video-video di YouTube cukup banyak ya. Kemudian waktunya sangat, jadi tidak cukup kalau kita hanya memaparkan materi-materi. Kemudian nanti sesi tanya jawab tidak akan cukup. Jadi nanti kita akan perbanyak sesi tanya jawab sehingga Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa langsung komunikasi dengan saya, bertanya jawab dengan saya. Baik Bapak Ibu ya, saya izin untuk share screen ya, udah share screen ya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Adam ya. Ini kurikulum vitae saya secara singkat ya, Bapak Ibu bisa lihat. Saya tidak perlu jelaskan secara detail ya. Nanti bisa dilihat aja. Kemudian, ya, kenapa sih kita perlu melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi ya? Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah join di sini ya, saya yakin Bapak Ibu semua sudah memiliki NPWP kan. Nah, Bapak Ibu mungkin sadar atau tidak sadar kenapa sih kita wajib NPWP ya. Ya. Secara teori ya, secara aturan ya, yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi 12 bulannya itu tidak dihitung dari bulan Januari atau tidak dihitung bulan Januari sampai di bulan Desember. Ya, bisa saja dia bulan Februari ke Januari atau dari bulan Juli ke bulan Juni tahun berikutnya. Nah, 183 hari ini diperuntukkan untuk ya, wajib pajak luar negeri. Ya, kalau kita syarat subjektifnya sudah pasti terpenuhi. Kenapa? Ya karena kita lahir di Indonesia. Jadi syarat subjektifnya ini diperuntukkan untuk warga negara asing yang mau atau bekerja atau mau berusaha di Indonesia. Kemudian untuk syarat objektifnya apa? Syarat objektifnya adalah memperoleh atau memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak. Kita ketahui ya, penghasilan tidak kena pajak setahun untuk orang pribadi adalah 54 juta. Jadi kalau sebulan itu adalah 4,5 juta ya. Jadi apabila penghasilan kita melebihi ya 4,5 juta sebulan, maka syarat objektifnya terpenuhi ya. Jadi wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Hukumnya wajib ya. Jadi kita menganut sistem perpajakan self assessment ya. Jadi kita sendiri yang akan mendaftarkan diri ke kantor pajak ya. Atau sekarang sudah bisa melalui online ya. Seperti itu. Jadi nggak usah harus ke datang kantor pajak, kita langsung masuk ke Kortek bisa atau ke DJP online. Seperti itu. Kemudian ya, bisa saja ya kewajiban syarat objektifnya tadi penghasilan kita di bawah 4,5 tadi ya belum terpenuhi ya. Tapi ya
ada keperluan administratif yang mengharuskan kita untuk memiliki NPWP. Misalnya ya, apabila Bapak Ibu mau ngambil kredit ya, misalnya kredit motor, kredit rumah, atau mau bikin apa ya, bikin apa rekening bank dan lain sebagainya, itu membutuhkan NPWP. Nah, walaupun saya penghasilannya tidak belum melebihi PTKP atau melebihi 4,5, ya, karena keharusan administratif tersebut, maka saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Nah, konsekuensi ketika kita sudah memperoleh NPWP, maka ya kita wajib ya menghitung ya, melaporkan, menghitung, menyetorkan dan melaporkan perpajakan kita. Ya. Jadi kalau disingkat 3M, menghitung, menyetorkan dan melaporkan. Nah, ini nggak boleh kebolak-balik. Jadi 3M-nya harus dulu, kemudian kedua menyetorkan, baru ketiga melaporkan. Ya, kenapa menghitung dulu? Karena bisa saja setelah kita hitung, kita cek bahwa ternyata tidak ada yang harus kita setorkan, cukup melaporkan saja. Seperti itu. Nah, di momen tahun ini ya, ini ada kewajiban kita untuk melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2025 ya, yang akan jatuh tempo atau terakhir di tanggal 31 Maret 2026 ya. Kita ketahui bahwa tahun ini kita semua ya wajib pajak orang pribadi melaporkan kewajiban pajaknya melalui Cortex karena ini sistem baru untuk tahun ini ya. Nah, mungkin Bapak Ibu masih bingung ya, bagaimana sih Cortex? Gimana gambarannya? Ya, sebenarnya ya saya ingin, memang banyak di luaran sana bahwa Cortex begini ya, dan lain sebagainya, masih banyak kekurangan. Tapi semakin hari Cortex ini semakin bagus, dan juga ya kalau dari sisi saya melihat pelaporan SPT orang pribadi menggunakan Cortex ini sangat mudah. Jadi Bapak Ibu harus mindsetnya sangat mudah dulu. Jangan wah ini sulit, nggak usah. Kita mindsetnya mudah dulu ya. Karena kenapa? Dengan mudah itu kita akan mudah memasukkan apa yang menjadi apa yang harus kita isi di dalam sistem tersebut, Cortex tersebut ya. Kalau mindset kita wah susah, itu akan sulit ya. Kita akan berasa susah ya. Nah, sebelum pelaporan tadi SPT PPHOP tersebut, Bapak Ibu ya diminta untuk menyiapkan dulu ya. Pertama yaitu bukti-bukti potong yang Bapak Ibu terima ya. Bisa jadi bisa kalau Bapak Ibu bekerja mungkin bukti potong PPh pasal 21 ya. Atau Bapak Ibu misalnya orang pribadi sebagai seorang pengusaha ya, usaha pribadi ya, ada bukti potong PPh 22 atau 23 dan seterusnya ya. Kemudian Bapak Ibu juga menyiapkan list ya. Jadi itu list pertama ya, bukti potong. Kalau cuma hanya satu berarti nggak usah dibuat list, hanya disiapkan aja bukti potongnya. Kemudian yang kedua adalah list untuk penghasilan. Ya, mana yang menjadi penghasilan dikenakan objek, mana yang menjadi bukan objek. Nah, ini akan saya jelaskan secara khusus ya berikut di slide berikutnya. Apa penghasilan yang menjadi objek dan mana yang bukan menjadi objek ya. Yang ketiga ya, list yang Bapak Ibu siapkan yaitu harta dan kewajiban ya. Jadi ya, kita siapkan misalnya Bapak harta ya, harta ada kas atau bank, kemudian piutang, kemudian aset-aset baik itu aset bergerak, tidak bergerak dan seterusnya. Begitu juga dengan kewajiban ya. Kewajiban bisa hutang ke pihak ketiga, hutang dagang, hutang bank, bahkan ya hutang yang ke lembaga non bank ya. Misalnya apa? Hutang leasing. Ya, yang paling kecil apa? Hutang kartu kredit ya, karena sekarang ini pelaporan kartu kredit sudah ke detect oleh kantor pajak ya. Nah, kemudian ya tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, di pajak itu ya, definisi penghasilan adalah ya tambahan kemampuan ekonomis ya yang diperoleh oleh wajib pajak
baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi ini adalah pasal sapu jagat ya. Jadi ya sudah tidak ada celah lagi. Karena kenapa? Di situ sudah disebutkan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Coba namanya apa? Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu terima misalnya hadiah, ya. Ada yang ngasih pulsa, itu semuanya bagian dari penghasilan juga, ya kan? Tiket jalan-jalan itu bagian penghasilan juga. Cuman tergantung Bapak Ibu mau laporkan apa enggak ya, mungkin ya. Tapi kalau yang begitu kan kecil-kecil lah. Bisa jadi orang ngasih mobil lah itu mau nggak mau Bapak Ibu laporkan. Kenapa? Karena kan kepemilikan mobil itu sudah apa ya kedetek ya di kantor pajak ya, atau memberikan rumah misalnya. Nah, ini yang Bapak Ibu. Jadi ini definisi penghasilan ini tidak mengenal apakah yang diterima ini adalah halal atau haram. Dia nggak mengenal ini halal atau haram ya. Yang penting itu tadi ada tambahan kemampuan ekonomis ya yang bisa dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan ya. Nah, kemudian penghasilan sendiri dibagi menjadi dua, ada yang jadi objek dan juga yang bukan objek. Apa aja yang bukan objek? Ya, contoh misalnya warisan, ya, atau hibah, atau Bapak Ibu punya usaha dalam bentuk firma atau CV, ya, dapat penghasilan itu menjadi bukan objek, ya. Ini penting Bapak Ibu ketahui. Kenapa? Ya, ya, ketika harta kita bertambah, ya, logika di kantor pajak ya bahwa akan ada penghasilan di situ. Penghasilan yang dikenakan pajak. Ternyata ya misalnya Bapak Ibu ya dapat rumah misalnya itu. Rumah dari orang tua ya. Bapak Ibu laporkan di harta Bapak Ibu ya, harta, ada tambahan harta. Nah, nilai rumah tersebut Bapak Ibu wajib laporkan juga sebagai penghasilan yang bukan menjadi objek ya, bahwa itu ada tambahan penghasilan yang bukan objek ya. Ya. Jadi ibaratnya balance ya. Jangan sampai Bapak Ibu hanya nambahin harta kemudian tidak ada penghasilan. Nah, ini kan menjadi tanda tanya di petugas pajak ya. Dianggap sebagai ada penghasilan yang belum dilaporkan. Nah, ini yang Bapak Ibu tidak ketahui ya. Karena kenapa ya namanya di uh, sistem perpajakan kita ya. 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 Biasanya mereka akan melihat, menganalisis ya. Apakah tadi ada selisih atau tidak? Kalau soal pengisian kortek itu mudah. Yang paling susah ini yang analisisnya. Ya, ini yang banyak orang wajib pajak tidak ketahui. Nah, logika dari fiskus ya, apa petugas pajak, apabila harta bertambah, maka ada kenaikan penghasilan juga. Ini logika dari fiskus ya. Tapi kan kenyataan tidak begitu. Karena kenapa? Bisa jadi harta nambah itu ya dikarenakan ada penghasilan yang bukan menjadi objek. Ya, misalnya apa? Ya tadi harta, warisan, kemudian hibah, atau misalnya Bapak Ibu dapat apa? Prive dari CV ya, bagian laba dari CV, bentuknya CV firma, atau mendapatkan dividen yang Bapak Ibu investasikan lagi ya. Jadi kalau dividen yang diterima harusnya kan kena pajak final. Tapi apabila dividen tersebut diinvestasikan lagi, maka dividen itu tidak perlu membayar PPh. Nah, itu yang harus dimasukkan ke dalam penghasilan yang bukan menjadi objek. Ya. Nah, kita tahu apa aja ya harta yang harus dilaporkan, misalnya kas dan starkas, piutang, investasi, alat transportasi, harta bergerak dan harta tidak bergerak. Nah, di dalam konteks sendiri ya untuk ya jenis-jenis harta ini
cukup detail ya. Misalnya untuk harta tidak bergerak, rumah ya, itu di situ harus kita isi luas tanah, luas bangunannya berapa. Kemudian harga saat ini. Jadi harga perolehan berapa, kemudian harga sekarang itu berapa. Itu harus kita isi ya. Banyak yang menanyakan bahwa mana Pak kalau kolom-kolom tersebut kita tidak diisi. Nah, ini kembali lagi di aturan secara khusus tidak ada. Cuman ada pasal sapu jagat. Nah, pasal sapu jagat kenapa? Ini pasal ini bisa mengena semua ya. Jadi surat pemberitahuan pajak SPT wajib diisi secara lengkap, benar dan jelas. Jadi kalau Bapak Ibu tidak isi maka dianggap kurang tidak lengkap. Nah, seperti itu ya. Kemudian dengan hutang juga ya Bapak Ibu ya mencantumkan hutang ya. Apabila ada ya, misalnya gini ya Bapak Ibu ada penambahan harta, ternyata penambahan harta misalnya rumah atau apartemen ya. Sedangkan penghasilan kita tidak mencukupi untuk ya pembelian harta tersebut. Ya, bisa jadi harta itu diperoleh melalui tadi kredit ya. Bapak Ibu mengajukan kredit bank ya kan, KPR atau KPA atau bisa aja pinjaman dari pihak lain ya. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak cantumkan hutang ya dilihat ya ada penambahan harta misalnya rumah nilainya 1 M, sedangkan Bapak Ibu ada penghasilan yang dilaporkan hanya misalnya 200 juta, ada selisih sebesar 800 juta ya, padahal 800 juta itu adalah ya utang ke bank atau utang ke KPA. Nah, kalau tidak dicantumkan hutang, nah, dianggap ada penghasilan yang belum dilaporkan oleh Bapak Ibu ya. Nah, ini rumus-rumus yang digunakan oleh kantor pajak ya. Jadi logikanya apabila penambahan harta harus sebanding dengan penghasilan. Jadi kalau tidak sebanding maka ada selisih di itu adalah utang. Ya, ini yang Bapak Ibu harus pahami ya. Nah, ini salah satu contoh ya analisa yang digunakan oleh Fiskus ya. Ya. Dianggap bahwa penghasilan kita ada sama dengan konsumsi ditambah dengan harta besi ya. Kalau di sini kita lihat ya ada selisih sebesar 200 juta. Jadi Tuan Tito ini memiliki penghasilan di tahun 2024 sebesar 300 juta. Kemudian konsumsi rata-ratanya adalah 250 juta. Kemudian penambahan harta ya, itu adalah mobil seharga 200 juta, sedangkan hutang bank ya yang tadinya 50 juta menjadi 0. Setelah dihitung ya memakai rumus ini ya terdapat selisih 200 juta. Nah, selisih ini ya dianggap sebagai penghasilan yang belum dilaporkan. Nah, seperti itu ya. Ini rumus-rumus yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui dan juga perlu pahami ya. Nah, juga sekarang ya di dalam Kortek ini ya khususnya Bapak Ibu yang sudah menikah ya mungkin untuk kaum istri ya saat ini ya NPWP istri ya secara otomatis jadi belum seluruhnya tapi ada beberapa ya wanita yang sudah menikah ya tiba-tiba akun Korteksnya nggak bisa diakses ya maka secara sistem itu sudah dinonaktifkan ya kan. Karena kenapa? Berarti artinya si istri tersebut wajib melaporkan penghasilannya ke dalam NPWP suami. Ya. Karena kenapa ya? Ketika si perempuan sudah menikah, maka seharusnya menjadi satu kesatuan dengan suami. Ya. Kecuali si wanita tersebut memilih untuk pisah harta dan kedua adalah
memilih untuk terpisah. Jadi kalau di istilah di pajaknya itu PH dan MT. PH itu apa? PH itu pisah harta, MT itu adalah memilih terpisah. Konsekuensinya ya, ini ada konsekuensi Bapak Ibu ya. Ketika ya pilihan pilihan salah satunya PH maupun MT, maka akan ada penggabungan dulu penghasilan ya. Penggabungan kecuali ya, ya, kecuali si istri tersebut melaporkan penghasilan di NPWP si suami, ya. Kemudian si penghasilannya itu hanya dari satu pemberi kerja atau dari satu perusahaan, itu sifatnya final, tidak dikenakan pajak lagi. Ya. Tapi ya, apabila si istri tersebut memilih untuk terpisah atau pisah harta, maka penghasilannya harus digabung. Nah, konsekuensi dari penggabungan penghasilan tersebut adalah terjadi kurang bayar. Ini pasti, ya, karena sistem kita menyebabkan kurang bayar. Ya, kenapa kurang bayar? Ya itu tadi, ya, karena penghasilan tidak kena pajak itu hanya satu aja. Ya, hanya ada tambah satu, kemudian ada tambahan dari PTKP si istri, ya, sehingga terjadi kurang bayar. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu ketahui, ya. Nah, bisa juga si istri tersebut ketika wanita tersebut sudah menikah, ya, tapi tetap melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri. Ini nggak ada masalah, ya. Tidak perlu ada penggabungan tadi, penggabungan penghasilan. Selama NPWP-nya masih bisa diakses, ya, akun Korteksnya bisa diakses, dia bisa melaporkan untuk melaporkan SPT OP-nya sendiri. Ya. Tidak perlu ada penggabungan seperti tadi. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu pahami, ya. Kemudian kalau dulu kita mengenal adanya hidup berpisah. Sekarang di dalam konteks sudah tidak ada. Hidup berpisah itu artinya apa? Cerai. Ya, kalau cerai kan berarti masing-masing aja. Kemudian untuk tanggungan sesuai dengan siapa yang menanggung aja. Ya, kalau misalnya kalau dia sudah cerai, si suami ya, dia menanggung si anaknya, maka dia berhak atas PTKP anak. Begitu juga si istri. Kalau misalnya si istri sudah cerai, kemudian dia membawa anaknya, dia bisa menanggung anaknya tersebut. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini contoh ya untuk pengisian SPT orang pribadi, ya. Tapi Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan nanti Bapak Ibu simulasi, ya. Simulasi ada di dalam Excel. Nah, izin saya perlihatkan dulu, ya. Nah, saya tidak menggunakan ini, tapi bisa juga Bapak Ibu bisa menggunakan ini, ya. Nah, ini adalah simulasi yang biasa saya sampaikan kepada apa dalam sosialisasi sosialisasi PPA orang pribadi webinar. Jadi di dalam case ini adalah orang pribadi yaitu Tuan Adam, kemudian dia bekerja, punya usaha sampingan, kemudian juga dia memiliki istri yang istrinya ini NPWP-nya gabung dengan suami, ya. Tapi dia memiliki memiliki usaha, ya, usaha UMKM dan memiliki surat keterangan menggunakan PPh final, ya. Ini bukti potong dari si suami, ya. Jadi ketika dia bekerja, dia akan menerima bukti potong, kemudian juga ya ya dihitung secara manual. Jadi Bapak Ibu nanti sebaiknya menghitung secara manual dulu, ya.
ketika memiliki lebih dari satu penghasilan. Tapi kalau Bapak Ibu hanya bekerja saja, memiliki satu penghasilan, ya itu tidak penghitungan ulang ini nggak perlu ya. Nah sorry ya, ini ya. Jadi penghitungan ini tidak perlu dilakukan ya. Kalau Bapak Ibu hanya memiliki satu penghasilan saja ya. Nah, ini adalah contoh penghasilan sampingan dari si suami ya. Kemudian di samping itu ya si suami ini mendapatkan dividen. Dividen ini diinvestasikan lagi. Jadi bukan menjadi objek pajak ya. Kalau tidak diinvestasikan maka dikenakan pajak final ya. Kemudian juga ya si orang pribadi ini ya Tuan Adam ini menerima prive ya sebesar 250 juta. Ini juga bukan objek ya. Jadi yang bukan objek ada dua yaitu dividen dari PT RAK yang diinvestasikan lagi, kemudian ada prive dari firma ya Adam dan rekan. Kemudian ya ini akan nanti di ya lampiran dua ya itu ada kode-kodenya yaitu L2, L3A ya. Nah, kemudian ini ada perhitungannya ya. Jadi Bapak Ibu sebaiknya kalau memiliki lebih dari satu penghasilan dihitung dulu ya secara manual, secara Excel. Harusnya perhitungan secara Excel ini ya, sama dengan di dalam Cortex ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah penghasilan tidak kena pajak ya. PTKP ketika penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, maka si suami ini mendapatkan tambahan penghasilan atas gabungan ya. PTKP gabungan penghasilan istri ya sebesar 54 juta sehingga total penghasilan tidak kena pajaknya adalah 112 juta. Kemudian nanti Bapak Ibu juga harus menyiapkan yang namanya list ya, list daftar harta ya. Jadi daftar hartanya bisa tabungan, rumah, kendaraan, saham, kemudian saham di perusahaan atau kepemilikan modal di firma dan seterusnya. Begitu juga dengan hutang ya. Jadi Bapak Ibu siapkan listnya dulu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nilai proyeknya berapa, kemudian juga nilai saat ini ya. Berapa nilainya. Kemudian si istri ini juga punya toko sembako. Ini adalah omset dari toko sembako istri ya masih di bawah 4,8 yaitu 1,7 M. Kemudian sampai dengan 500 juta ini penghasilannya ini tidak dikenakan pajak ya. Ini untuk orang pribadi. Kemudian ya di atas 500 juta ini dikenakan pajak final sebesar 0,5% ya. Baik Bapak Ibu, saya masuk ke dalam Cortex ya. Jadi Bapak Ibu eh, nanti pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah Bapak Ibu harus melakukan aktivasi dulu ke dalam akun Cortex ya. Aktivasi ya. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu belum melakukan aktivasi ya, jadi sifatnya ini langkah pertama yang dilakukan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukan aktivasi, jadi Bapak Ibu tinggal melakukan login aja ke dalam Cortex ya, seperti itu. Kita langsung login ke dalam Cortex ya. Kita ketik Cortex. Nah, langsung Bapak Ibu masuk ke dalam Cortex aja. Nah, di dalam Cortex ini ya Bapak Ibu ya
Sekarang ya, NPWP disatukan dengan NIK. Jadi tidak ada lagi alasan Bapak Ibu misalnya ya, ketika melakukan transaksi biasanya ya karena tidak ingin NPWP-nya diketahui, si orang pribadi tersebut bilang bahwa tidak memiliki NPWP. Ya. Nah sekarang ya cukup dengan NIK kita masuk ke dalam Kortek ya. Nah tapi Bapak Ibu ya kalau belum melakukan aktivasi ya Bapak di situ ada eh, pertanyaan apakah merupakan pengguna baru ya. Jadi kalau pengguna baru itu berarti Bapak Ibu belum memiliki NPWP. Ya, kalau belum memiliki NPWP maka Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran di sini, daftar di sini ya seperti ini. Jadi tinggal pilih ya apakah mau daftar NPWP pribadi, kemudian perusahaan atau instansi pemerintah atau sebagai pemungut seperti itu. Nah kita nggak perlu karena kita sudah punya NPWP ya, apalagi orang pribadi ya. Sekarang NIK-nya sudah menyatu dengan NPWP ya. Kemudian kita cukup melakukan aktivasi akun wajib pajak dulu. Ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu wajib lakukan karena ini tahun ini adalah tahun pertama penggunaan Cortex ya. Jadi kita wajib melakukan aktivasi akun dulu. Nah, kita pilih aktivasi akun wajib pajak. Nah, seperti ini. Nanti langkah-langkahnya tinggal Bapak Ibu ikutin aja ya. Ya. Di sini apakah ada pertanyaan apakah Bapak wajib pajak sudah terdaftar ya? Tinggal Bapak Ibu centang aja ya. Centang. Nah, kemudian nanti di situ ya ada pilihan-pilihan lagi ya. Nah, Bapak Ibu tinggal memasukkan aja NPWP-nya Bapak Ibu. Jadi ketikkan NPWP-nya misalnya ya, saya ketik nomor NPWP saya ya. Tinggal dicari aja, pilih cari. Nah, nanti akan ketemu ya. Nama saya siapa? Nama saya. Kemudian nanti diminta untuk mengambil foto ya. Kemudian di bawahnya lagi diminta untuk memasukkan email dan juga memasukkan nomor telepon. Ini wajib diisi karena kenapa? Nanti akan ada konfirmasi ke dalam email maupun ke nomor telepon Bapak Ibu ya. Jadi semacam kode OTW. Jadi ini sistemnya ini karena sekarang zaman digital, sistemnya udah hampir sama dengan ketika kita mendaftarkan di apa ya, di apa e-commerce ya, baik itu di Shopee maupun di Tokopedia itu pasti akan ada konfirmasi dan lain sebagainya ya. Atau kita mau buka bank digital ya itu. Jadi kita diminta untuk mengisikan email maupun nomor telepon dan seterusnya. Kemudian tinggal kita centang aja pernyataan dengan menyadari sepenuhnya. Nah, nah, kita centang ini, kemudian dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat dan seterusnya. Nah, tinggal nanti kita kirim. Nah, ya. Setelah kita kirim, nah, tinggal kita menunggu konfirmasi ya. Akan dikirimkan eh, apa eh, konfirmasi ke dalam email kita. Kemudian nanti kita diminta untuk masuk menggunakan email sementara ya, akun sementara dan juga nanti kita bisa mengganti password ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian eh, Bapak Ibu nanti masuk ke dalam ketika sudah memiliki akun, masuk ke dalam Kortek, tapi karena ya ini Kortek sifatnya pribadi, saya akan menggunakan Kortek dummy ya. Jadi Kortek itu Bapak Ibu ya ada dummy yang sifatnya gratis ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ya. Nanti bisa minta ke Mbak Yeti ya untuk Kortek dummy ya. Kemudian ada yang sifatnya berbayar. Ya, kalau ada gratis berbayar. Kalau gratis itu dari
DJP, ya. Tapi kalau berbayar itu ada dari salah satu vendor kami, vendor dari ya, itu bayar, simulasi bayar. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ya, karena Kortek ini sangat mudah, ya. Nah, saya akan coba masuk ke dalam Kortek dummy, ya, yaitu kita menggunakan namanya Praktak. Ya. Ini sama, ya, persis dengan Kortek sebenarnya, ya, tinggal Bapak Ibu nanti ya. Kalau dengan dummy ini kita cukup memasukkan nomor dummy-nya aja. Kemudian kita masukkan nomor captcha-nya. Nah, login. Ya, seperti ini. Jadi ini dummy-nya, ya. Nah, Bapak Ibu, ya, tidak menggunakan dummy juga nggak masalah, ya. Selama SPT itu belum disubmit, ya, dikirim, ya, Bapak Ibu masih bisa mengubah atau menghapus dari isi SPT tersebut, ya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu masuk ke dalam Kortek Bapak Ibu, kemudian, ya, tinggal pilih SPT. Jadi ada menu-menunya, ya. Ini menunya cukup banyak, tapi nggak usah khawatir, ya. Bapak Ibu, kalau hanya pelaporan orang pribadi, ya, cukup Bapak Ibu nanti pilih SPT, ya. Di sini ada SPT, kemudian pilih surat pemberitahuan. Nah, langkah-langkah ini sudah ada slide yang saya berikan ke Bapak Ibu, ya. Nanti tinggal dilihat aja. Kemudian, ya, setelah kita pilih surat pemberitahuan tadi, pilih buat konsep. Ini. Setelah buat konsep, nah di sini ada pilihan PPh final, PPh 21 dan seterusnya. Bapak Ibu pilih PPh orang pribadi. Ya, karena Bapak Ibu akan melaporkan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi. Ya, setelah Bapak Ibu pilih atau klik PPh orang pribadi, maka di sebelah kanan bawah itu akan muncul tombol atau pilihan lanjut. Ya, kemudian Bapak Ibu pilih SPT tahunan. Ya. Nanti akan otomatis periodenya adalah Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Kemudian Bapak Ibu nanti pilih lagi lanjut di sebelah kanan. Kemudian masuk ke dalam langkah ketiga, itu nanti Bapak Ibu, ya, mengisikan, ya, jenis SPT-nya apa. Ya, karena ini pertama kali Bapak Ibu melaporkan, maka pilih normal. Ya. Di situ ada dua pilihan, bisa normal, bisa pembetulan. Nah, pembetulan ini apabila Bapak Ibu sudah melaporkan SPT membetulkan Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu pilih normal, maka Bapak Ibu pilih buat konsep. Nah, diklik aja buat konsep seperti itu, ya. Nanti di sini akan tampil Bapak Ibu, ya, PPh orang pribadi Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Nah, bagaimana cara mengisikan? Nanti di sebelah kiri itu ada tombol ubah data, ya. Jadi bentuknya seperti pulpen atau pensil, ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik, ya, pilih ubah data. Nah, kemudian, nah, ini adalah form, ya, form pengisian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Jadi form ini terdiri dari ada formulir induk, ya, kemudian ada lampiran 1, ya, atau disingkat L1, ya, ada L2 lampiran 2, L3A, L3A strip 4, L3B, L3C, L3D, L4,
sampai dengan L5. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Jadi lampiran-lampiran ini kalau tidak ada yang perlu diisi, tidak perlu diisi semua ya. Kalau Bapak Ibu hanya misalnya hanya sebagai seorang pekerja atau karyawan ya, maka Bapak Ibu cukup ya mengisikan lampiran induk formulir induk dan juga lampiran L1 aja. Ya, L1-nya itu apa? Ini ada ya, yaitu mengisi untuk harta dan utang pada akhir tahun pajak, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, dan daftar bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Cukup di sini aja Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu hanya bekerja ya. Kemudian ya selain Bapak Ibu ada penghasilan tadi di luar dari bekerja tadi ya. Misalnya penghasilan lain cukup diisi di lampiran 2 atau penghasilan yang bersifat final atau yang bukan objek ya. Seperti yang saya jelaskan tadi di simulasi tadi, ada studi kasus tadi ya. Apabila kita memiliki penghasilan yang bukan objek, misalnya apa? Kita menerima warisan ya, atau kita mendapatkan bagian prive dari CV atau dari firma, nah, atau kita memperoleh dividen yang kita investasikan lagi ya, ini menjadi bukan objek pajak. Nah, kita coba masuk ke dalam induk ya, kita lihat di induk ini ya formnya berupa apa ya. Jadi Bapak Ibu ya, saya ulangi lagi, tidak perlu khawatir ya. Ya, selama Bapak Ibu tidak kirim ya, tidak pilih tombol submit ya, SPT ini tidak akan terkirim, hanya berupa draft aja. Jadi masih bisa dirubah ataupun dihapus seperti itu ya. Nah, di halaman induk ini terdiri dari ada header ya. Header ini ada isian ya, ini udah otomatis tahun pajak atau bagian pajak ini tahun 2025 ya. Kemudian status ya. Jadi status ini normal sesuai dengan pilihan kita tadi ketika kita membuat konsep SPT. Kemudian ya, di sini ada pilihan ya, metode pembukuan atau pencatatan. Nah, ini saya perlu jelaskan bahwa apabila Bapak Ibu hanya sebagai pekerja ya, ini pilihan ini diabaikan saja ya. Bapak Ibu ke selanjutnya. Ke kolom selanjutnya di sini ada sumber penghasilan ya. Nah, sumber penghasilan ya, pilihannya ada 3 ya. Kalau Bapak Ibu hanya sebagai karyawan, cukup yang dicentang adalah karyawan saja. Kalau Bapak Ibu yang memiliki usaha ya, tinggal dilihat lagi apakah usahanya itu berupa kegiatan usaha ya, misalnya usaha dagang atau punya usaha pabrik ya, manufacture ya, orang pribadi punya usaha kecil-kecilan ya. Atau Bapak Ibu hanya sebagai jasa ya, atau pekerjaan bebas. Contohnya apa? Sebagai seorang dokter yang menjadi kerja ya, dia mitra di rumah sakit misalnya, atau sebagai pengacara bebas ya, atau sebagai konsultan ya, atau sebagai YouTuber, pilihannya adalah pekerjaan bebas. Atau bisa aja semuanya ada. Jadi selain Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu juga punya usaha ya, misalnya usaha usaha restoran ya, atau juga nanti punya Bapak Ibu juga sebagai seorang YouTuber ya, bisa juga seperti, jadi centang 3-3-nya. Tapi kalau umpamanya Bapak Ibu hanya karyawan, maka yang centang cukup karyawan saja gitu. Yang 3-nya ini yang 2-nya tidak perlu ya, seperti itu. Kemudian ya, setelah kita pilih karyawan, nanti Bapak Ibu ya lanjut ke bawah ya. Jadi di bawahnya itu ada identitas wajib pajak. Nah, identitas ini juga udah given ya. Ini udah otomatis dari sistem ya. Di situ ada NPWP, kemudian nama, KTP ya. Kemudian nomor KTP, nomor telepon, dan juga email. Kemudian status
kewajiban ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya NPP NPP penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami ya. Kemudian si istrinya pisah harta, maka wajib kita memilih ini ya, pisah harta. Atau misalnya penghasilan istri gabung dengan penghasilan suami, tapi si istri ini memilih untuk tetap terpisah, maka pilihannya MT. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan tadi, apabila kita memilih salah satunya, baik itu pisah harta atau memilih terpisah, maka akan ada penggabungan penghasilan sehingga akan menyebabkan kurang bayar. Tapi apabila si istri ya penghasilannya ah, digabung dengan NPWP suami ya, ini beda ya, penghasilan digabung dengan NPWP-nya mengikuti NPWP istri, NPWP suami, istri mengikuti NPWP suami ya. Nah, maka penghasilan si istri cukup dilaporkan saja di SPT si suami. Jadi penghasilan istri ini sifatnya final ya. Nah, mungkin Bapak Ibu belum mengerti atau belum tahu apa itu final ya. Kalau kita sering menonton bola, final itu bisa aja ya ada babak final, yaitu tidak ada babak berikutnya. Jadi babak final sudah selesai ya. Ya, begitu juga dengan pajak. Kalau pajaknya sudah dikenakan final, maka sudah selesai, tidak boleh dikenakan pajak lagi ya. Itu. Nah, ini kalau Bapak Ibu tidak ada pilihan, tidak melakukan pisah harta maupun memilih terpisah, maka ini diabaikan saja ya. Tapi kalau ada pilihan, kalau Bapak Ibu memilih salah satu, maka NIK atau NPWP suami atau istri ini wajib diisi. Kemudian ke bawah lagi di bagian B itu adalah ikhtisar penghasilan neto. Nah, ini Bapak Ibu enaknya menggunakan Cortex ya. Kita mengisi dari formulir induk dulu ya. Kemudian ke lampiran-lampirannya ya. Nah, di dalam formulir induk ini kita akan ditanyakan dulu ya. Di guide ya. Pertanyaannya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, ditanya dulu kita ya. Nah, kalau kita jawab ya, kita akan diminta untuk mengisi lampiran 1 bagian D. Jadi udah dipandu kita ya. Jadi kita diminta, kita jawab ya, kita diminta untuk mengisi lampiran 1 bagian D. Ya, lampiran 1 bagian D apa? Coba kita lihat. Kita masuk ke lampiran 1, L1, lampiran 1. Kemudian kita masuk ke bagian D. Ya, coba kita lihat. Itu ada bagian A itu harta akhir tahun pajak. Kemudian B-nya itu adalah B itu adalah utang akhir tahun pajak. Kemudian C-nya itu adalah daftar anggota keluarga. Nah, kita diminta untuk mengisi lampiran 1 bagian D. Bagian D itu adalah penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, ini kita pilih ya. Ada tanda pensil sini. Seharusnya ya, dengan sistem Cortex ini sekarang sudah pre-populate. Ya. Pre-populate itu artinya apa? Ya, penghasilan kita itu sudah masuk ke dalam otomatis. Ya, misalnya kita menerima penghasilan dari perusahaan. Ya. Kemudian perusahaan itu memotong pajak kita. Harusnya sudah otomatis ya masuk ke dalam NPWP di dalam Cortex kita. Ya. Tapi kalau belum masuk, maka kita cukup mengklik ya tanda pensil tadi ya, klik, kemudian kita isi sesuai dengan bukti potong yang sudah kita terima. Kita isi siapa pemberi kerja kita, perusahaan kita, kemudian kita isikan juga nomor NPWP-nya, berapa penghasilan bruto, dan juga berapa pengurang, kemudian
ya, akan otomatis terhitung berapa besar penghasilan neto ya. Kalau sudah kita isi, kemudian kita pilih simpan, dia akan masuk ke sini. Nah, ini ya angka yang saya masukkan sesuai dengan angka simulasi yang sudah saya berikan di dalam Excel. Nah, kalau kita sudah isi, maka kita lanjut ke lampiran induk lagi ya Bapak Ibu. Saya sarankan kalau Bapak Ibu baru pertama kali mengisi, Bapak Ibu harus berurutan ya, jangan langsung wah ini langsung apa karena saya udah tahu. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya udah memang udah apa udah bisa ya, Bapak Ibu bisa maksudnya tanpa mengikuti urutan-urutan tadi nggak ada masalah. Ya, yang penting Bapak Ibu sudah paham ya. Dan ini Bapak Ibu apabila terjadi kesalahan ngisi, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kenapa ya? Selama Bapak Ibu tidak ya memilih tombol submit ya, ini tidak akan terkirim dan juga masih bisa Bapak Ibu untuk bisa ubah maupun hapus ya angka-angkanya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, tadi ya di 1A ini sudah kita jawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ya adalah apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri ya dari usaha atau pekerjaan bebas ya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu jawab ya. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya bekerja, cukup dijawab tidak aja. Kalau dijawab tidak, maka silakan lanjut ke pertanyaan 1C. Bapak Ibu diminta untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya 1C ya. Jadi bisa loncat. Jadi ini kan ada 1B itu ada 1B1, 1B2, 1B3, 1B4, 1B5. Nah, Bapak Ibu langsung ke 1C ya. Apakah Anda menerima penghasilan dari dalam negeri lainnya? Nah, ya. Kalau ada ya Bapak Ibu jawab ya, kalau tidak cukup jawab tidak ya. Ya. Kalau tidak nanti di situ diperintahkan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tapi kalau Bapak Ibu jawab ya misalnya ya, tadi selain bekerja Bapak Ibu dapat misalnya dapat penghasilan lainnya ya, maka kita masuk catatan mengisi ini dulu. Kita kembali ke induk, maka kita jawab fokus ya, kita jawab tidak ya. Kita diminta untuk mengisi lampiran D. Akan berikutnya. Nah, menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas ini juga dijawab. Kalau kita jawab ya, maka kita akan diminta tidak, karena kita tidak punya pekerjaan sehubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas ya. Kemudian di situ ada B2, pertanyaan B2, kemudian pertanyaan 1B3, B4 itu apabila kita jawab ya. 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 Karena di situ kan tanya apakah Anda menerima pekerjaan bebas, itu akan ditanyakan lagi ya. Apakah memiliki peran bruto tertentu berarti itu dianggap sebagai penghasilan final. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya memilih ada usaha pekerjaan bebas, nanti ditanyakan lagi apakah Bapak Ibu menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto dan seterusnya. Itu jawaban pertanyaan berikutnya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya bekerja,
hanya tidak ada penghasilan lainnya, itu bisa dilewati. Kita lanjut ke kolom 1C ya. Nah, nah, di situ Bapak Ibu akan ditanyakan, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Ya. Kalau kita jawab tidak, itu kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Tapi kalau kita jawab ya, kita diminta lagi mengisi lampiran 3A strip 4 bagian B ya. Nah, kalau kita hanya bekerja tidak ada penghasilan lainnya, kita cukup jawab tidak aja. Ya. Kalau hanya sebagai bekerja, ya simple ya, cukup kita jawab tidak aja. Kemudian nanti akan otomatis terhitung berapa PPh terutang, Bapak Ibu ya. PPh terutangnya berapa, kemudian apabila ada penghasilan tidak kena pajak, nanti akan masuk penghasilan tidak kena pajaknya berapa. Kalau tadi saya sesuai dengan soal itu adalah penggabungan penghasilan suami dan istri itu 112.500.000. Kemudian sehingga penghasilan kena pajaknya ini otomatis ya terhitung 287 juta. Kemudian PPh terutangnya juga otomatis. Kemudian juga nanti ada kredit pajak ya. Nah, kredit pajaknya di sini adalah sebesar 26 juta. Nah, 26 juta ini dapat dari mana? Di sini akan ditanyakan ya, apakah Anda mempunyai PPh yang telah dipotong oleh pihak lain? Kita jawab ya. Nah, kalau kita jawab ya, akan diminta untuk mengisi lampiran 1 bagian E ke lampiran 1 bagian E. Ya, kita pilih L1, lampiran 1, kemudian ke bagian E. Ya, bagian E itu ada di bawah. Tadi kalau bagian E itu adalah penghasilan dari pekerjaan, kemudian bagian E itu adalah daftar bukti pemotongan dan pemungutan PPh. Nah, Bapak Ibu klik tanda pensil di sini ya. Klik aja. Klik tanda pensil. Kemudian kita isikan NP pemotong siapa? Nah, NP pemotong dari perusahaan, kemudian nama pemotong, kemudian nomor bukti potong, tanggal bukti potong, kemudian jenis pajaknya, misalnya PPh 21, penghasilan brutonya berapa, jumlah PPh yang potong atau dipungut berapa. Ya, kalau sudah kita isi, kita pilih simpan. Nah, Bapak Ibu, ya, ini kita isikan apabila ternyata bukti potongnya belum masuk, ya. Tapi dengan sistem sekarang harusnya pre-populate, ya. Jadi bukti potong yang otomatis masuk itu bukan hanya dari perusahaan tempat kita bekerja aja. Misalnya Bapak Ibu, misalnya ada iseng-iseng melakukan ada jual di Shopee misalnya, buka toko di Shopee, biasanya ada bukti potongnya masuk ke sini, ya akan otomatis kedetek. Nah, nggak usah kaget Bapak Ibu ya. Berarti kalau ada bukti potong masuk, nah, otomatis akan terjadi lebih bayar. Nah, Bapak Ibu harus memasukkan ada penghasilan lain di samping di luar dari pekerjaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah simpan ya, nah silakan disimpan. Di sini ada tombol simpan perubahan. Nah, Bapak Ibu misalnya sudah mengisikan ya, kemudian mau lanjut lagi besok atau ntar, ini mau istirahat dulu, Bapak Ibu tinggal diklik aja ya. Nah, kemudian ya tadi Bapak Ibu sudah mengisikan penghasilan, kemudian juga kredit pajak. Nah, Bapak Ibu ya jangan lupa ya mengisikan daftar harta. Itu tadi yang saya sebutkan tadi, daftar harta itu ya terdiri dari ada kas dan setara kas ya, bisa kas and bank ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya tabungan, ya, sebaiknya diisi ya, harus Bapak Ibu isi ini. Ya, cara mengisinya gimana? Ya, Bapak Ibu tinggal pilih tanda pensil tadi ya. Ini masih bisa diubah ataupun dihapus ya. Pilih edit, kemudian kita masukkan ya. Nah, di sini ada pilihan kode
dari kas dan setara kas itu apa? Misalnya untuk uang tunai, tabungan, giro, deposito, ya kan, money, kemudian cek ya. Kalau cuma tabungan maka kita pilih kodenya 0102 ya. Di sini juga deskripsinya udah ada ya. Nama akunnya. Nah, kemudian kita isikan atas nama siapa ya. Namanya Rahmat Adam misalnya. Kemudian banknya apa. Kemudian tahun perolehan ya. Kalau kas dan bank ini sudah pasti kita menggunakan tahun pajak akhir ya. Tahun pajak harusnya kalau ini 2000, tahun perolehan itu 2025 ini bukan 2026 ya. Harusnya 2025 kita pilih. Karena saldo akhir tahun. Ya, beda dengan kalau harta bergerak atau tidak bergerak, berarti nilai perolehan. Nilai perolehannya itu kapan kita beli? Bisa di 2025 atau sebelum-sebelumnya, 2023, 2022 atau 2021 ya. Kemudian ada di sini keterangan, kalau tidak ada tambahan keterangan, cukup kita kosongkan atau kita tanda strip aja, kemudian kita pilih simpan. Kemudian selain tadi kas dan serakas ya, kalau Bapak Ibu punya piutang, ya, ini kita isikan. Kalau punya ya, kita pilih tambah data aja. Kalau ada, kalau nggak ada nggak perlu, kita lewatkan aja. Kemudian investasi. Ya. Misalnya Bapak Ibu tadi di simulasi soal tadi ada apa, penyertaan yaitu di perusahaan, ya, PT dan juga di firma ya. Maka kita wajib isi nih. Di firma misalnya ada penyertaan berapa? Kalau di sini contohnya 50 juta ya. Kemudian tahunnya tahun berapa? Mulai tahun berapa? Ya kalau di sini contohnya 2017. Kemudian nilainya berapa ya? Kalau modal itu kan nggak ada apa, nilainya tetap ya. Jadi kalau umpamanya kita waktu dulu store-nya 50 juta, berarti nilai saat ini 50 juta juga sama ya. Kecuali mungkin kalau investasinya ke saham-saham yang diperjualbelikan di bursa efek ya, biasanya akan meningkat. Begitu juga ketika kita punya penyertaan ya, punya saham di perusahaan lain ya, kita pilih ya. Karena di akun di sini ya, investasinya di mana ya. Ada pilihan investasi lainnya, kemudian asuransi, unit link, kemudian saham yang diperjualbelikan, ya ada saham di non bursa. Kita pilih saham non bursa ya. Ini sama dengan tadi ya, ke harga perolehan berapa ya 100 juta, kemudian nilai saat ini berapa sama, karena ini bukan saham diperjualbelikan di bursa efek ya, nilainya tetap sama ya. Kalau sudah kita simpan ya. Kemudian kita lanjut pengisian di angka 4 yaitu harta bergerak. Ya, ini sama juga ya. Kalau harta bergerak berarti dia bisa pindah-pindah. Ya, contohnya apa? Misalnya kendaraan atau mobil. Kita sama seperti tadi ya. Cuma di dalam pengisian harta bergerak ini di sini ada kolom pertanyaan untuk jenis kepemilikan. Ya. Kalau dulu di SPT sebelumnya tidak ada pilihan ini ya. Kalau di sini sekarang di Kortek ini ada ya, untuk kendaraan atas milik sendiri atau atas nama pihak lain. Bisa aja kan kita beli kendaraan kemudian kita belum balik nama, maka kita pilih atas nama pihak lain. Tuh. Kemudian ya kalau pilihannya atas pihak lain, maka ditanya di sini nama kepemilikan. Berarti nama kepemilikannya adalah pihak lain. Tapi kalau memang sudah nama atas nama sendiri, maka kita masukkan namanya siapa ya. Kemudian tahun perolehan ya. Tahun perolehan itu berarti ketika awal kita beli, nilainya berapa. Nah, kalau untuk nilai saat ini ya, kalau khusus untuk kendaraan itu kan biasanya harganya akan turun terus ya. Kecuali mungkin mobil-mobil antik itu dia akan naik ya. Kalau mobil baru kemudian akan dengan bertambahnya tahun itu biasanya akan turun ya. Nah, kita lihat aja ya.
kita isi ya. Nah, untuk pengisian nilai saat ini bisa ada berdasarkan tiga ya. Pertama, berdasarkan taksiran kita, nilai wajar kita menurut kita berapa. Ya, untuk mengetahui nilai wajar menurut kita ya kita bisa googling juga. Kita ke apa? Ke teman, ke saudara atau ke orang lain ya. Itu taksiran menurut kita. Kemudian yang kedua adalah bisa juga kita meminta appraisal ya untuk menilai, tapi jarang ada ya untuk meminta appraisal untuk melakukan penilaian. Kemudian kita juga bisa mengisi berdasarkan nilai kendaraan ya, nilai kendaraan saat ini itu bisa. Itu tiga dasar itu ya, kalau sudah kita simpan, kita isi, kita simpan. Kemudian yang kelima adalah harta bergerak. Ya, jadi ini kelima. Jadi untuk pengisian harta ini itu hanya sampai ada 6 ya. Kas setara kas, kemudian piutang, kemudian investasi, kemudian harta bergerak, harta tidak bergerak, dan terakhir adalah harta lainnya. Jadi kalau harta tidak bergerak ya, itu misalnya rumah ya. Kita pilih tambah ya, kita isi ya. Tanah atau bangunan ya. Lokasinya di mana ya? Lokasi ini bisa di Indonesia, bisa juga di luar negeri. Tapi kalau Indonesia kita pilih Indonesia, kemudian kita diminta untuk mengisi juga misalnya kalau tanah itu ukurannya berapa ya. Begitu juga bangunan. Nah, luasnya, meter perseginya berapa. Kemudian sumber kepemilikan. Nah, di sini ada pilihan apakah kita utang, warisan, hasil sendiri, hibah, hadiah atau sumber lainnya. Atau kalau itu memang dari hasil sendiri ya kita pilih hasil sendiri. Tapi kalau kita misalnya kita dapat rumah dari warisan ya kita pilih warisan. Atau juga kita misalnya kita ngutang ya kita pilih utang. Ya. Kemudian kita juga diminta untuk mengisi nomor sertifikatnya. Nah, Bapak Ibu ya eh, ini harus diisi ya. Ya, kalau nggak tahu ya Bapak Ibu harus cek dulu ya nomor sertifikatnya nomor berapa ya. Kemudian begitu juga dengan tahun perolehan. Harga perolehan waktu itu berapa nilai bangunannya? Ya, ini Bapak Ibu harus lakukan pengisian. Kemudian, nah nilai saat ini. Nah, nilai saat ini biasanya bangunan akan bertambah terus. Nah, Bapak Ibu tadi seperti yang saya jelaskan tadi bisa atas dasar taksiran diri kita, nilai wajar kita menurut kita berapa ya. Kita bisa riset kecil-kecilan ya, googling atau kita tanya ke tetangga atau tanya harga pasaran daerah itu berapa. Kemudian bisa juga Bapak Ibu mengisi berdasarkan NJOP atau juga berdasarkan appraisal ya, tergantung. Kalau sudah Bapak Ibu simpan, jangan lupa disimpan ya. Itu. Disimpan. Nah, ini Bapak Ibu ya yang Bapak Ibu isi tadi ya jangan lupa disimpan ya. Ini setiap Bapak Ibu lakukan penginputan Bapak Ibu simpan. Pilih simpan perubahan. Karena kenapa ya? Ya kita nggak tahu sedang kita bekerja, kita udah ngisi banyak, tiba-tiba mati lampu ya. Atau Bapak Ibu mau istirahat dulu ya. Ya, pilih simpan perubahan. Nah, di sini sediakan ya. Jadi kalau selama masih berbentuk draft, ini kan draft konsep ya. Nggak usah khawatir, masih bisa dirubah atau dihapus Bapak Ibu ya. Selama laporannya belum dilakukan pengiriman. Kemudian kita lanjut ke induk. Di induk itu di bawahnya tadi kita kan udah ngisi penghasilan, kemudian muncul PPh terutang, kemudian kredit pajak. Kredit pajaknya 26 juta, PPh terutangnya itu kalau di sini di simulasi saya itu adalah sebesar 560 juta, kemudian ada PTKP 120 juta, 112 juta, kemudian kurang bayar 80 juta, lumayan besar ya, karena si orang pribadi ini selain dia bekerja, dia punya penghasilan lain yaitu restoran dan juga apa ada penggabungan usaha ya.
Nah, kemudian ya Bapak Ibu juga apabila Bapak Ibu membayar untuk Muslim itu membayar zakat. Nah, zakat itu bisa jadi pengurang ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa zakat itu bisa jadi pengurang, tapi dengan catatan zakat itu dibayar ke badan-badan resmi ya. Kalau di Muslim itu ada namanya Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, itu harus ada bukti bukti apa? Bukti pembayaran zakatnya. Nah, buktinya itu harus kita upload ya. Ya. Oh, gitu. Nah, di bawah ini ya lampiran-lampiran yang harus kita lampirkan ya. Ya. Misalnya kita ada bayar zakat, nah zakatnya itu yang kita harus apa buktinya itu harus kita attach ya, kita lampirkan di sini ya. Nah, apa aja yang harus kita lampirkan? Di sini kan ada harta air tahun, ya kan? Kemudian utang air tahun, ini kita jawab ya. Kemudian apa lagi? Apakah Anda memiliki penghasilan yang dikenakan pajak final? Kalau kita jawab ya, maka kita diminta untuk mengisikan ya. Tadi mana ya? Ya, ya. Kemudian apa? Di sini apakah Anda memiliki penghasilan tidak tidak termasuk objek pajak? Kita jawab tidak. Kemudian apakah Anda melaporkan biaya penyusutan? Kita jawab tidak karena kalau orang pribadi sebagai karyawan ini tidak ada ya. Kalau usaha dia mungkin ada. Kemudian apakah Anda melaporkan biaya entertain? Ini untuk dikhususkan untuk yang memiliki usaha ya. Kemudian apakah Anda menerima dividen atau melaporkan sebagai penghasilan tidak kena pajak? Maka kita jawab ya. Ya, karena tadi ada dividen, tapi dividen tersebut diinvestasikan lagi kita jawab ya. Kemudian apa di bawahnya itu ada lampiran tambahan ya. Nah, kalau umpamanya dia sebagai usaha, dia wajib melampirkan laporan keuangan. Kemudian juga kalau ada pembayaran zakat, kita lampirkan zakat, kita jawab ya, bukti zakatnya. Kemudian bukti pemotongan kredit pajak dari luar negeri ya. Kalau ada misalnya saya dapat penghasilan dari luar negeri, kemudian ada bukti potongnya, ini bisa dikreditkan juga ya. Kemudian kalau umpamanya laporannya dikuasakan, maka kita wajib untuk melampirkan kuasanya. Kemudian di luar tadi A, B, C, D dan E, D ini, maka ada apa lampirannya dimasukkan ke dalam dokumen lainnya. Kemudian kalau sudah kita centang-centang, nah, jangan lupa kita apa pernyataan. Ini ada kita centang pernyataan dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran adalah benar, lengkap, dan jelas. Kemudian ini ada penanda tangan. Kemudian kalau sudah kita isi, kita pilih simpan konsep ya, simpan. Nah, ya kan, sudah simpan ya. Nah, kalau sudah kita yakin, maka baru kita lakukan apa submit ya. Nih kita pilih bayar dan lapor. Kalau sudah yakin ya, setelah kita cek-cek angkanya udah sesuai dan udah benar ya, kita pilih bayar dan lapor. Nah, di bayar lapor ini nanti ada kode otorisasinya juga ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa langsung apa langsung ke lapor gitu. Jadi ada apa konfirmasi ya. Tapi kalau ada kurang bayar maka Bapak Ibu harus melaporkan dulu apa kekurangan pembayaran tersebut. Nah, ini kalau sekarang dengan zaman Cortex kita udah otomatis pembuatan kode billing, kemudian Bapak Ibu setorkan, kemudian masukkan kode billingnya, kemudian uh, tinggal lapor. Demikian Bapak Ibu untuk presentasi uh, webinar SPT PPHOP. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab ya, masih ada waktu setengah jam lagi. Silakan Mbak Wulan.
Silakan. Terima kasih kepada Bapak narasumber atas pemaparan materi yang luar biasa dan sangat menarik. Selanjutnya kita akan memasuki dalam sesi tanya jawab, di mana para peserta dapat mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikannya secara langsung. Misi Mbak Mungkin Ulan. kita ada, mungkin kita ada pertanyaan pertama dari Bapak Angga Panji Satria. Pertanyaannya saya baca ya, saya otomatis masuk bukti potong di lampiran 1 bagian E, hasilnya jadi lebih bayar. Bagaimana caranya agar nihil? Apakah harus ditambahkan juga di lampiran 1 bagian D atau bagaimana, Pak? Kepada Bapak Ya, narasumber, Rahmat ya Adam, bagi Pak silakan. Anggi, ya betul sekali Pak Anggi. Jadi Bapak ya, berarti bukti potongnya sudah masuk otomatis. Tinggal Bapak masukkan untuk lampiran 1 bagian D-nya sebagai penghasilan bruto. Penghasilannya dimasukkan. Kalau yang tadi itu bagian itu adalah kredit. Nah, bukti potongnya PPh 21. Jadi Bapak masukkan penghasilannya nanti akan otomatis terhitung berapa PPh terutang. Harusnya sama ya, sesuai dengan bukti potong tadi. Ya, demikian Mbak jawabannya. Betul sekali isi bagian lampiran 1 bagian D. Saya lanjut aja ya. Mungkin di sini saya lihat chatnya itu ada apa pertanyaan berikutnya ya, kalau nggak salah ya. Izin bertanya apa konsepnya jika suatu perusahaan menyampaikan laporan SPT-nya melalui konsultan untuk melaporkan Coba. laporan seminimal mungkin dan tidak sesuai real yang dilaporkan, apa konsekuensinya terhadap hukum perpajakan? Apakah ada sanksi perdata dari laporan yang tidak sesuai dengan realnya? Ya, jadi Pak Tohani nih ya, pertanyaan Pak Tohani ya. Jadi kalau Bapak menggunakan jasa konsultan diperbolehkan ya. Jadi seharusnya apa yang Bapak laporkan itu menjadi tanggung jawab Bapak sendiri ya. Kalau konsultan itu hanya membantu untuk melaksanakan kewajiban Bapak. Tapi kalau tanggung jawab itu ada tanggung jawab tanggung jawab Bapak harus tanggung sendiri ya terhadap apa yang diisi ya. Biasanya kan kalau kita memakai konsultan berarti kita udah percaya pada konsultan tersebut. Nah, apabila ada ketidakbenaran dalam pengisian, maka Bapak atau Ibu ya biasanya akan ada perhitungan ulang oleh kantor pajak berapa pajak yang harus dibayarkan atau disetorkan lagi ke negara. Seperti itu. Jadi biasanya sanksinya itu sanksi sifatnya administratif ya, kecuali Bapak Ibu melakukan apa sanksi pidana ya. Sanksi pidana itu contohnya apa ya, apa melakukan apa eh, transaksi fiktif itu pidana ya, atau menerbitkan faktur pajak fiktif itu pidana, atau kita memotong pajak tapi pajaknya itu tidak kita setorkan itu pidana. Tapi kalau selama Bapak Ibu misalnya, oh ternyata ini penghasilannya apa
penghasilannya yang dilaporkan 10 juta, seharusnya 20 juta. Biasanya akan dihitung ulang. Seperti itu. Kemudian nanti akan membayarkan berapa kurang bayar. Dan juga sanksi bunganya. Sanksi bunga dan juga sanksi keterlambatan ya, pelaporan. Seperti itu. Jadi bukan sanksi pidana. Demikian, Mbak. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Reza Siswawiguna. Boleh tolong bantu jawab, Pak? Pak Reja. Misalnya bukti potong dari pihak lain terkait penghasilan saya yang dipotong di dan SPTOP, saya menjadi kurang bayar. Apakah bukti pot itu bisa dihapus? Apa konsekuensinya? Jadi kalau bukti potong itu sifatnya pilihan ya. Jadi bisa kita pakai atau bisa tidak. Opsi. Ya. Jadi kalau umpamanya setelah kita pakai bisa terjadi lebih bayar, menyebabkan lebih bayar kan kita nggak mau kok kalau pajaknya lebih bayar. Kalau lebih bayar kan akan dilakukan pemeriksaan pajak. Nggak bisa aja kita take down gitu, nggak usah kita pakai. Ya. Kita keluarkan bukti potongnya sehingga tidak terjadi kelebihan bayar. Nggak ada masalah, itu adalah pilihan. Untuk bukti potong ya, tapi penghasilannya yang wajib dilaporkan. Kalau bukti potong tidak wajib. Sunnah. Demikian. Ya. Terima kasih, Demikian Pak. Pak Reja ya. Pertanyaan berikutnya lagi, untuk penghasilan kena PPh final jual rumah. Bukti potong PPh finalnya sudah muncul, tapi di induknya tidak muncul, maka ya Bapak ya berarti bukti potongnya sudah muncul, nanti Bapak masukkan lagi eh, penghasilan atas penjualan rumah tersebut di L2. Ya betul Pak, Bapak. Ya, jadi Bapak masukkan penghasilan lagi ya. Sama seperti tadi yang tadi bukti potongnya sudah masuk tapi penghasilannya belum masuk. Berarti kita masukkan penghasilan lagi. Kita munculin penghasilan. Kalau penghasilannya final berarti tidak ada kurang bayar lagi ya kan pajaknya sudah dipotong, sudah final. Ya, cukup kita melaporkan. Demikian. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih, Bapak Rahmat Adam, untuk jawabannya. Luar biasa, terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Mungkin banyak sekali pertanyaan menarik yang masuk, namun karena keterbatasan waktu, kita akan akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Semoga diskusi ini menambah wawasan dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Dimohon kepada seluruh peserta Zoom untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya. MEA, FTA sama FA. FTA sama ETA itu mirip ya, jadi pengertian sama event ya, sama. Mirip sih, bukan berarti sama. Cuman metodenya itu yang agak beda. Apa yang jadi acuan utama? Acuan utamanya ada pada tahap mana perusahaan ini. Jadi pada tahap mana produksi atau proses produksi atau perusahaan ini sedang berjalan. Maksudnya apa? Jadi misal kita masih dalam. Mohon maaf, Bapak Ibu, mungkin jika ingin bertanya lebih lanjut, boleh menghubungi langsung melalui Bapak Rahmat Adam atau bisa menghubungi kami Apeknasnet yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom komentar. Atau mungkin Bapak Rahmat Adam untuk nomor PIC-nya boleh dikirimkan ke dalam kolom komentar untuk pertanyaan lebih lanjut karena keterbatasan waktu, Pak. Baik, Ya, Bu Wulan, Mbak saya Yeti nanti. izin bicara ya, Bu. Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya mengenai perpajakan, mungkin boleh
info ke Ibu Wulan atau Bu Farah nanti akan disampaikan ke tim Rafatra atau ke Bapak Rahmat Adam langsung. Dan dengan saya Yeti Ferdiani ya Bapak Ibu ya, saya izin saya taruh di chat ya Pak Bu. Baik Ibu, Bapak terima kasih. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide-nya. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Dimohon kepada seluruh peserta jangan lupa untuk subscribe dan untuk sertifikat juga materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan kami Apeknas juga mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Demikian rangkaian acara webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta untuk partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Sampai jumpa untuk kesempatan berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon pamit. Terima kasih Bu Wulan.